Bagi kalian yang berniat ingin kerja jadi supir di Arab Saudi, simak video ini sampai selesai ya, biar kalian tahu bagaimana kerasnya kerja di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kalian yang berada di Arab Saudi, dan selamat siang yang di tanah air Indonesia. Oke sahabat, kali ini saya mau mengantarkan karyawan orang Filipina, karena kebetulan saya kerja di madrasah kali ini sahabat ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu rutinitas seperti apa sih pekerjaan seorang sopir yang berada di Arab Saudi, simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan silahkan bisa komentar di bawah. Satu lagi, ayo di share ya. Lanjut, ayo. Oke, kebetulan kita udah sholat sahabat ya. Jadi kita mau siap-siap turun ke bawah, langsung ke mobil. Jadi pagi-pagi sekali sahabat ya. Jam 5:30 tadi saya udah bangun dan adzan subuh. Kebetulan jam 5:44. Alhamdulillah sih udah sholat subuh, dan sekarang bisa langsung meluncur ke bawah, karena kebetulan rumah saya naik tangga 1 lantai sahabatnya. Ini dia, masih sepi, tapi udah banyak juga sih, udah yang bangun. Maaf ya videonya agak gelap, karena di sini masih sangat pagi sekali. Nah, kita butuh panasin mobil dulu, mungkin 1 atau 2 menit. Oke, lanjut, kita akan jalan. Sekarang mau jemput 3 orang Filipina sahabat ya. Yang 2 sih berdekatan rumahnya, dan yang 1 lagi sih lumayan, ya nggak jauh-jauh juga sih. Ini lupa sabuk pengaman. Oke. Ini dia orangnya. Oke. Morning, Yoga. Morning, how are you, Mer? I'm more fine. Hey. Sorry, video. Malu Filipinnya. Ya, Mer. April?
Morning, Mudir. Ano nangyari sa'yo? Ishwi. Tinggal satu orang lagi. Magkano? 414. Nagsabi nung kasama ay nung kaibigan ko. 3K daw meron. Ay, 414 na naman. Pareha. Baka parehas ate. Eh, wala lang. Hindi naman tayo nag-aircon na ano eh. Hindi mo naman bumababa. Yun na nga ate. Yun na nga ang pinagtataka ko na ganyan ang nangyayari. Na hindi Morning, bumababa Jovi. yung ano natin, bumababa yung bill natin. Pues, Kaya siguro ba perjalanannya menuju madrasah kurang lebih 20 menit dan sebentar lagi kita akan sampai nih. Ini dia, mereka udah turun sahabatnya, ini tempat madrasahnya. Sudah mulai rame nih karena sudah jam 7. Artinya mereka yang berangkat sekolah sekarang sudah mulai memadati jalan. Ini jalan Tarik Malik sahabatnya. Di sana juga ada mobil yang mulai antri untuk putar balik. Hari ini cuacanya cukup lumayan cerah, tidak ada mendung, tidak apa, dan rasanya masih dingin sahabatnya, karena cuaca di Arab Saudi hari ini itu, bukan hari ini sih, udah beberapa hari ini udah mulai dingin banget. Oke, barusan sudah saya antar karyawan madrasah. Madrasahnya sih punya majikan sendiri. Dan selanjutnya sebentar lagi saya mau ngantar anaknya majikan sekolah. Dan satu lagi yang terakhir, saya mau ngantar majikan bekerja. Jadi kalau tempat sekolahnya anaknya majikan itu lumayan agak jauh. Mungkin perjalanannya antara 20 sampai 30 menit ya. Perjalanannya itu kalau tidak macet ya. Kalau macet mungkin bisa lebih. Sedangkan untuk majikan sendiri itu tempat kerjanya dekat sekali sahabat ya. Mungkin 10 menit udah sampai di lokasi. Dan biar perut gak kosong untuk pagi ini karena cuacanya sangat dingin sekali ya. Jadi perlu diisi dengan snack. Nah, oke, saya udah sampai sekarang nih di tokonya tuh. Itu dia tokonya. Sekarang saya mau ke sana. Mau beli cemilan dulu biar perut tidak kosong. Ini dia sarapannya nih. Ini kalau pagi-pagi biasa sarapan roti seperti ini seperti. Sarapan belum selesai, anaknya majikan udah turun berangkat sekolah. Sorry tadi nggak saya videoin karena mamnu kata orang Arab ya, nggak boleh. Nih sekarang kita udah sampai di tempat madrasahnya nih, Chilton World International School. Jadi sekolahnya itu internasional sahabat ya. Kebanyakan di sini yang sekolah itu ngambil yang internasional ya. Karena kenapa? Karena kalau sekolah internasional itu biasanya bahasa Inggrisnya itu lebih
banyak ya pelajarannya. Jadi ada Arabnya, ada Inggrisnya gitu. Jadi tidak diutamakan untuk pelajaran Arabnya, tapi bahasa atau internasionalnya atau Inggrisnya itu juga diutamakan. Makanya di sini tuh kecil-kecil sekarang udah bisa bahasa Inggris. Mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu ya. Nah, ini mau sarapan dulu. Kebetulan saya lagi di pinggir jalan. Ini sarapannya nih. Oh wow. Ini sarapannya. Kalau kita nyari sarapan nasi, biasanya kalau kita lewat di toko Indonesia ya, itu pasti ada nasi bungkus. Selain dari toko Indonesia, nggak ada yang jualan nasi pagi-pagi, sahabat. Karena apa? Karena kebanyakan orang Arab tuh, ya bukan cuma orang Arab aja ya, orang luar juga kalau pagi-pagi itu nggak makan nasi, makannya roti. Untuk kali ini biarlah saya ngikutin orang sini, pagi-pagi makan roti plus air. Akhirnya dari kemarin nih gratis saya ngambilnya. Jadi setiap saya ke masjid, biasanya di masjid itu disediakan air ya. Kebanyakan di masjid di Arab Saudi itu disediakan air botol mineral seperti ini itu secara gratis. Makanya selalu ada air di mobil. Oke, alhamdulillah udah sarapan. Lumayan sepatnya. Alhamdulillah. Yang penting perutnya terisi. Dan sekarang saya mau balik ke rumah majikan, dan kata majikan ini jam 9 ini sudah mau berangkat kerja. Jadinya kita masih ada waktu kosong 1 jam. Nanti kita sampai di sana bisa merebahan di mobil mungkin setengah jam. Setelah itu ngantar majikan. Nah, kebetulan kita udah sampai di rumah majikan. Kita masih ada waktu santai, jadi kita manfaatkan untuk mengelus-ngelus mobil. Biar mobilnya cantik, bagus, awet, maka perawatan itu harus ya. Biar yang naik juga jadi mudah.
Alhamdulillah udah selesai. Mobil juga udah beres, udah bersih. Tinggal kita bersantai ria. Oke, seperti itu sahabat ya. Jadi sebenarnya kerjaan sopir di Arab Saudi itu nggak sama ya sebenarnya. Dan juga majikan itu juga sama. Namanya juga manusia kan, nggak sama. Ada yang baik, ada yang enggak. Dan untuk masalah kerjaan biasanya ya kalau yang kerjaannya nggak begitu berat, dikatakan nggak begitu berat ya seperti ini ya sahabat ya. Nganter, ada jeda istirahatnya, terus majikan juga nggak rewel. Nah, yang bikin pikiran nggak nyaman dan akhirnya badan sakit-sakitan itu satu biasanya, majikan itu cerewet. Tapi alhamdulillah ini majikan nggak cerewet sih. Kerjaan saya ini yang ini hanya sementara aja sahabat ya. Mungkin sampai sebulan 2 bulan ini, setelah itu udah diganti dengan supir yang lain. Ya seperti ini ya untuk pekerjaan supir. Gak berat sih sebenarnya, cuman terkadang yang bikin berat itu pikiran kita ya, bikin jenuh. Kalau sopir itu biasanya ada juga majikan itu yang tidak memperbolehkan sopirnya itu keluyuran kemana atau jalan kemana, sekalipun kerjaannya udah selesai. Jadi harus standby di rumah, 24 jam standby di rumah. Tapi kebanyakan enggak seperti itu ya. Kebanyakan apalagi kalau sopir udah lama itu biasanya mereka itu sudah diperbolehkan, entah mereka mau kemana, mau jalan ke rumah temannya atau kemana. Yang penting kerjaan udah beres, waktu jemput mereka juga nggak telat. Artinya kalau udah lama sih udah tahu waktu kapan nganternya, kapan jemputnya. Makanya biasanya orang Arab itu mereka udah percaya sama sopirnya. Jadi pada saat majikannya udah percaya, saat itu majikannya udah memperbolehkan supirnya silahkan mau kemana aja. Yang penting tanggung jawabnya itu jangan sampai terbengkelai. Terkadang ada juga teman-teman yang di Indonesia itu tanya, "Bang, kerja di Arab Saudi itu berapa sih gajinya? Dan bagaimana sih caranya agar kita bisa berangkat kerja jadi TKI di Arab Saudi dengan aman?" Oke, saya kasih tahu nanti dan saya akan jawab pertanyaan kalian, dan saya akan kasih tips bagaimana cara aman untuk kalian bisa kerja di Arab Saudi. Artinya biar kalian aman, tidak ketipu oleh para calo-calo ya. Tentunya ada trik-triknya sendiri ya sahabat ya. Oke, nantikan video selanjutnya ya. Insya Allah nanti akan kita bikin video khusus untuk pertanyaan tadi. Dan sekarang waktunya mungkin sebentar lagi saya mau nganter majikan berangkat kerja. Jam 9 atau telat-telatnya biasanya setengah 10. Kan memang begitu ya orang Arab Saudi. Jadi kalau berangkatnya itu jam 9, kadang suka molor gitu, setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Bilangnya soya katanya. Soya, degigah katanya. Kata orang sini soya itu sebentar lagi, degigah itu 1 menit lagi. Tapi nyatanya biasanya molornya itu setengah jam sampai 1 jam. Nah nanti setelah nganter majikan kerja, mungkin kalau saya nggak disuruh belanja ya, biasanya saya langsung ke rumah pulang. Dan nanti jam 1 ya atau setengah 2 kita mulai jemput anaknya majikan yang tadi saya antar sekolah. Dan setelah saya jemput selesai, baru nanti saya jemput lagi orang Filipina jam 4. Selesai mungkin jam ya mendekati jam 5, baru kita pulang ke rumah.
Kalau nggak ada les sih kita bisa istirahat lagi di rumah. Kalau nggak ada les atau miswar malamnya, biasanya sorenya itu ada les dan malamnya biasanya miswar. Miswar itu biasanya mereka jalan-jalan atau beli apa itu kalau malam. Selesai kalau nggak jam 9 atau jam 10 atau bahkan jam 11 biasanya. Oke, seperti itu aja sahabat ya, biar kalian semua tahu ya. Jadi kalian sebelum datang ke Arab Saudi, mungkin dengan menyimak video ini kalian sudah tahu seperti apa sih pekerjaan supir di Arab Saudi. Jadi tidak ada pemikiran dari kalian itu, oh kerjaannya nanti dimarah-marahin, kerjanya nanti dipaksa, atau kerjanya seperti ini seperti itu. Enggak ya sahabat semuanya, sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.